Apa kata Bu Eli? Oke. Oh, berarti benar itu. Jangan begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kabar soal Eva nih, mungkin sempat ngasih masukan nggak sih buat Eva nih? Masukan apa nih? Masalah perceraian dia, masalah yang kabar settingan dia, atau masalah apa semua? Aku mah sebagai temannya Eva, sebenarnya temannya Eva iya. Temannya dari dulu aku udah lama waktu aku settingan sama Christian. Waktu aku settingan Christian, jujur Christian itu temannya Eva. Aku ditawarin sama manajernya Eva dan Susan temannya Eva untuk settingan sama Christian. Lewat kenal Eva di situ. Iya, Dan tapi aku awalnya nggak masuk ke situ karena dengerin itu dulu. Christian. Dengerin ya. dulu. Terus setelah Christian settingan sama aku, mau settingan masuk TV lah diundang di sini. Eva bilang, aku masuk dong pura jadi pacarnya Christian. Oh, manajer Terus berantem. manajer gue. Manajer. gue, bukan. Kita dulu Manajer. diterangkan manajer. Dari situlah aku tahunya Eva Ya. pengen, dia kan penyanyi soalnya kan. Cara sekarang pengen ngembangin jadi penyanyi biar tenar tuh harus apa sih gitu kan ya. Harus seperti apa sih gitu kan ya. Aku langsung masuk dia pas dia nikah sama Kiwil nih langsung. Hah, Eva sama Kiwil. Ah, settingan nih. Jangan-jangan settingan nih. Jangan settingan nih karena kan orang-orang kan yang aku udah settingan terus sama orang laki kan, jadi selalu settingan ya. Dia Pak Eri doain aja gini-gini, pokoknya dia banyak didoain. Aku bilang, Kiwil iya, ini gitu kan. Gitu. Jadi gini, nah ketika ini terjadi pun namanya hidup ya, kita nggak ada yang tahu bagaimana ke depannya kita menjalani kehidupan, semuanya masih misteri. Jadi kalau sama Mas Kiwil itu benar terjadi, saya adalah menikah dan sekarang memang pernikahan kita cuma ya nggak berjalan begitu mulus dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena memang sesuatu hal. Karena Mbak Rohimah nggak mau di. Iya, saya udah ungkap Doain. beberapa kali ke media dan semua teman-teman mau kapanpun saya diwawancara, memang itu kebenaran. Karena Mbak Rohimah nggak mau lagi dipoligami dan jelas terlihat ketika dia dipanggil dimanapun ditanya emang dia nggak mau lagi Tapi dipoligami. Beb, status kamu jadi istri ketiganya Kiwil berarti ya? Iya, jelas. Jelas ya, udah menikah kemarin. Menikah. Dan cerai lagi. Dia cerai lagi. Berarti udah Apa resmi karena cerai? kontraknya habis 2 bulan doang? Nah, si Po Eli Ya. gimana dulu ini dia. Nah, karena aku sering dikatain. Ya, Aku itu sering dikatain, Eli itu versi ceweknya Kiwil. Eli itu versi Vicky Prasetyo. Versi ceweknya gue. Jadi sekarang gue ngeliat orang cantik sama orang yang mukanya agak standar kayak gue begini. Kayak lu kan sama Kiwil standar mukanya. Gue ngakuin Kiwil ganteng kagak, karena Kiwil sama gue sama-sama jelek gitu kan. Jadi gue tahu. Ya, jadi Po Eli itu gini, dia memandang karena memandang apa ya, cara kehidupan Berpikir, dia gitu. dia pikir ya karena dia suka dicap settingan. Jadi ya udahlah, gue juga pikirnya ya settingan aja lah mungkin gitu. Iya, gitu Tapi aja. itu bukan berarti benar karena itu cara pandang seseorang, bukan kebenaran. Karena kan orang kan bisa aja mau pandangan seperti ini dari angle sana, angle bawah, angle kayak kalian juga bisa dari angle kiri, kanan dan depan. Jadi cara pandang orang tuh berbeda-beda. Jadi nggak ada masalah sama Po Eli juga, dia berpikir kayak gitu pun itu sah-sah saja. Karena Kiwil pernah punya Iya. masalah sama aku. Sah-sah saja. Jadi Tapi yang tahu kebenarannya itu kan Eva Belisama dan Kiwil, dan kita yang menjalaninya. Tapi nggak ada orang pun yang mau mempermainkan agama, sama halnya seperti Po Eli juga dibilang, kok lu mau mempermainkan agama, lu kawin cerai itu nggak ada. Sebenarnya tuh pertanyaan kayak gitu nggak boleh juga, ibarat itu kurang baik ya. Karena ya namanya manusia, apa kan kita nggak tahu, kita hanya jalanin kehidupan. Tapi yang pembuat atau penentu ketetapan kehidupan seseorang itu adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi jangan sampai hal-hal negatif seperti maaf itu. nih, lu ngomong Allah, lu udah gak Islam. Kan laki gue Islam kok. Oh, udah pindah. Udah jadi Ya, mualaf itu udah kemarin jadi apa sama Oh, Mas udah Kiwil? bukan syukur, alhamdulillah udah mualaf. Intinya itu pribadi ya, saya nggak mau berbicara mengenai keyakinan saya. Kata dosa Karena juga kalau kamu belum mualaf, kamu ngomong Allah, demi Tuhan aja ngomongnya. bagi saya ya nggak juga, itu kan Demi Tuhan gini, ngomongnya, jangan demi Allah itu kan nggak boleh. orang Arab yang ngomong kan Allah. Oke. Kalau orang Amerika bilangnya God. Kalau orang Kan demi Allah. Iya, orang Kamu Dayak demi Tuhan beda. aja, nggak apa-apa. Orang Dayak bilangnya Ajibata. Jadi tuh itu penyebutan Tuhan tapi dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, makanya aku itu nanya, perlu kamu udah perlu pindah? dikasih edukasi orang-orang berpikir gitu. Tidak Eva, tidak ini tapi kamu udah kalau misalnya emang Gini, kamu gini, udah gini. mualaf boleh ngomong seperti Dengar, itu. dengar, no. Even orang Nggak manapun. disuting, nggak diwawancara, berantem mulu. Iya, ini orang sih gini, gue kasih edukasi. Gue sebenarnya. ngasih. Jadi tuh ngomong penyebutan atau bahasa itu artinya sama, satu, menunjuk ke Tuhan kan, ya Esa kan. Jadi tuh mau entah lu agama ini menyebutnya dengan pakai bahasa ini,
sama ini begitu pakai bahasa ini. Tapi ada juga orang Amerika. Tapi aku bilang gini, "What kalau is emang that?" Kiwil bisa Ya, bawa, gitu. Jadi kalau bukan masalah agama ya. Kalau bisa masih ada komunikasi sama Mas Kiwil. Kalau komunikasi saya tetap membuka tali silaturahmi bersama beliau. Kita tetap sesekali chattingan walaupun memang komunikasi kita udah nggak seindah dulu. Ya namanya udah itu ya. Jadi ya masih ada sehat, masih bertanya kabar karena dia Yalah, juga namanya nanyain dia, ya. nanyain anak saya. Jadi Untuk bertemu mungkin ya Pak? bertemu dia juga saya masih membuka silaturahmi untuk bertemu ya kita kan baik-baik semua dan keputusan ini pun harapan saya untuk yang terbaik untuk kedua belah pihak atau siapapun dari pihak manapun saya intinya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi serius dan ya, Pak? Gua nanya nih. harapannya adalah yang terbaik juga buat semua kalangan dan semua pihak. Gua Yang nanya terbaik. Eva, habis berapa duitnya kemarin? Setelah berpisah masih ada komunikasi sama Bunda Roima. Kalau Bunda Rima juga masih komunikasi, masih saya kasih support beliau. Apapun yang beliau putuskan itu adalah keputusan yang mereka sendiri yang menjalani dan tahu. Mereka yang tahu apa yang terbaik buat mereka, buat dia, buat Bunda Rohimah. Saya mendoakan yang terbaik, semua yang terbaik, semua doa terbaik, semua buat semua. Amin. Semoga kalau jodoh sama Kiwil lagi semoga berbalik lagi. Ya kita nggak tahu ya. Itu juga saya masih membuka apa ya. Tapi saya nggak bisa membilang oh saya nggak akan balikan, nggak bilang itu. Tapi intinya kan kita ikutin aja alur dari cerita kehidupan kita bagaimana kita ini nikmati, jalanin, syukurin. Hidup itu simpel kalau kita tahu bagaimana cara menghargai kehidupan. Benar. Itu intinya jangan dibuat ribet. Kalau udah hidup itu udah ribet, tapi kalau pola pikir lu juga negatif thinking selalu dan membuat itu ribet, makin lu terlarut dalam sebuah polemik Udah yang ngomongnya pada spesial. intinya aja, masa kan. Bapak, Ya kita nggak tahu. Ya. Enggak lah, kontraknya udah habis. Bapak habis sih Pak. Po Eli, Serius Pak. Kontrak habis sih? Kontrak settingan Pak. ini mulut gua jahit juga nih anak. Jadi enggak. Kalau bisa Baik, jadi Pak. sekarang udah gigi Jadi gua lagi. sebenarnya Mas Kiwil itu beneran nikah atau gimana sih? Maksudnya apakah Mbak Eva rasa suka Mbak Eva terhadap Kiwil itu seperti apa? Seperti Gitu? apa Cinta lu sama kenapa Mbak Eva bisa tiba-tiba menikah dengan seorang Gini. Kiwil gitu yang tahu? Ya itu pertanyaan udah bukan kalian aja yang tanya, bahkan berulang kali ya begitu. Intinya Mas Kiwil ada orang yang baik, lelaki yang membuat saya nyaman, lelaki yang memberikan warna baru bagi kehidupan saya. Intinya nyaman, dia membuat saya happy, bahagia, dan dia juga nggak ribet, orang simple. Saya suka dengan kesederhanaan beliau, dengan cara beliau memperlakukan saya dan menghargai saya sebagai perempuan, dan kita saling menghargai. Intinya dia membuat saya happy, dia membuat saya nyaman, dan nyaman terkadang lebih dari cinta. Oke? Nyaman kenapa? Nyaman Pernah kenapa? dijanjikan apa gitu Mbak sehingga Mbak sendiri mau gitu? Apa-apa? Pernah dijanjikan apa gitu? Kira kita udah tahu kalau Kita nggak ada imannya janji, nggak ada janji-janji. Memang saya sudah tahu konsekuensinya saya akan jadi yang kedua. Dan waktu itu kenapa saya mau jadi yang kedua? Karena Ketiga. ketiga. Lupa Karena kan kan dia. waktu itu kan dia udah cerai, jadi pikirnya ya kedua. Yalah. Saya ada ketiga ya. Yang ketiga, intinya gini. Waktu itu kan Mbak Rohimah masih saya pikir masih seperti prinsip dia sama Maggie waktu itu, akhirnya mau menerima Maggie sebagai madu gitu, di poligami, mau berbagi cinta kasih sayang bersama Maggie. Tapi ternyata setelah ketemu dan mengeluarkan macam unek-unek dari kita bicara hati ke hati, kita bicara sebagai perempuan, sebagai seorang istri, kita berbicara hati ke hati, dan saya baru sadar Bunda Rohimah nggak mau lagi di poligami. Bunda Rohimah udah bilang aku udah nggak mau lagi Eva. Kalau kamu Mungkin caranya salah kalau awal-awalnya gini, kali. Kalau kamu maju, saya mundur. Kalau kamu mundur, saya pertimbangkan. Jadi Mungkin hal awalnya itu, Kiwil salah. Kalau emang mau poligami itu awal itu kan ya itu balik lagi ke Mas Kiwil karena saya kan mengikutin beliau. Saya itu menghargai suami saya sebagai imam saya. Karena kamu sebagai perempuan izin dulu kamu sama Rohimah baru kan kalau saya juga seharusnya saya kalau juga perempuan udah ada kayak saya kontak izin ya. dulu. Mungkin daripada saya harus kelahi sama Mas Kiwil. Aku pernah loh jadi istri dia, aku izin dulu sama yang tua. Diizin. Harusnya seperti itu. Ya saya juga mengakui itu adalah hal yang salah. Tapi intinya saya menghargai keputusan yang diambil Mas Kiwil kala itu dan saya mengikuti beliau. Oke? Selain Mbak Eva ada juga Penti juga tuh. Tahu nggak masalah itu? Saya tahu Penti dia hanya waktu itu dibilang sama saya cuma rekan bisnis doang, cuma hanya apa ya, saya nggak tahu itu kebenaran segala macam karena kala itu kan gue belum terlalu Dekat. iya yang harus udah dekat, tapi yang dia bilang sama saya percaya ya, saya percaya Mas Kiwil, apapun yang dikatakan ya saya percaya, namanya orang apa ya, cinta ya pasti percaya. Ibaratnya tuh saya nyaman sama Mas Kiwil, kalau namanya udah pernah jadi suami istri ya pasti ada kepercayaan. Jadi dari situ gue percaya aja apa yang dia katakan, terlepas dari isu sekarang ternyata dia nikah beneran atau enggak, bukan hanya masalah bisnis, itu kan udah di luar konteks. Kalau ada kan saya Kiwil lagi. nikah lagi sama Penti gimana?
Ya, Jadi. saya doakan yang terbaik juga. Nggak Oh iya. apa-apa. Mbak Eva Kita kan akan sempat dekat bersama sama Krisata, gue Mbak. udah move on, gue udah ikhlas dari hati. Nah, kalau ke Krisata dalam. itu settingan dulu dia lagi di Ikhlas. penjara deketin disuruh aku dulu. Nah, Gue Krisata yang gimana suruh tuh, dulu. Gini, Eva kalau mau settingan sama Krisata nggak boleh kayak di dalam, lu deketin sana. Akuin. Gini, sama Krisata itu kalau gue settingan jadi pacarnya dong. Ini kan gue jadi teman dekatnya doang. Maksudnya biar masuk Pakai infotainment logika. aja, biar masuk Gini, infotainment. pakai logika. Kalau sama orang settingan tuh biasanya orang settingan itu ya menikah, pacaran, mungkin kayak gitu ya yang terjadi. Tapi no sama Bisa Krisata. biar dapat berita gitu. Dengar, sama Krisata itu gue memang teman. Ya kalau teman dalam masalah emangnya kita nggak boleh jenguk sebagai Enggak. teman yang baik. Dulu gue yang nyuruh Krisata, sempet gue yang Nah, nyuruh. nih, kenapa Eli gimana nanti? Aku belum kenal dia. Udah, Eli. Tuh. udah kita di GI kita meeting. Oh. Intinya gini. Terus dia saruh Apa kalian kan gini? Kalian itu harus akuin aja bahwa Melihat- lagi no. Krisata gue yang kenalin. No, Krisata mau keluar dari Oke. Nah, sekarang dia yang ngomong. Apa kata Po Eli? Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.